Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Resi Duyanti MKes SPFM, merupakan dosen pengampu pada Blok 22 Forensik dan Mediko-Legal, Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tandulako. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran untuk topik dokumentasi forensik, fotografi forensik, pemeriksaan luka korban hidup, dan deskripsi luka. Pada Blok 22 Forensik dan Mediko-Legal, khusus pada topik dokumentasi forensik, fotografi forensik, pemeriksaan luka korban hidup, dan deskripsi luka dilaksanakan dengan menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment dalam kegiatan perkuliahan. Metode DIA diterapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah ditetapkan, khususnya CPMK 3, mampu menjelaskan teknik dokumentasi forensik meliputi fotografi forensik dan deskripsi luka pada korban hidup, serta CPMK 5 mampu melakukan pemeriksaan dan mendeskripsikan luka korban hidup sesuai kaidah mediko-legal. Setelah mengikuti perkuliahan dengan metode DIA pada topik dokumentasi forensik, fotografi forensik, pemeriksaan luka korban hidup, dan deskripsi luka, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan prinsip dan kaidah dasar fotografi forensik dalam dokumentasi kasus mediko-legal. Yang kedua adalah menjelaskan teknik pemeriksaan luka pada korban hidup secara sistematis. Yang ketiga adalah menjelaskan klasifikasi jenis-jenis luka berdasarkan mekanisme dan penyebabnya. Yang keempat, menganalisis hubungan antara jenis luka, mekanisme trauma, dan alat atau benda penyebab. Yang kelima adalah merumuskan deskripsi luka yang lengkap dan akurat sesuai kaidah forensik dan mediko-legal. Metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment diterapkan dalam 3 tahap terintegrasi selama proses perkuliahan. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi. Kegiatan delivery mencakup yang pertama adalah pembukaan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran spesifik. Yang kedua adalah penyajian materi secara bertahap dari konsep dasar hingga aplikasi klinis. Yang ketiga adalah penekanan pada poin-poin penting menggunakan highlight dan summary slide. Yang keempat adalah pemberian contoh kasus klinis sebagai ilustrasi. 2. Interaction, interaksi dosen dan mahasiswa. Kegiatan interaction mencakup yang pertama adalah sesi tanya jawab 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menyimak pemaparan, kemudian melakukan diskusi dalam bentuk tanya jawab. Yang ketiga, pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi. 3. Assessment atau penilaian pemahaman. Kegiatan asesmen mencakup dosen memberikan umpan balik segera atau immediate feedback terhadap pemahaman mahasiswa. Sistem penilaian. Penilaian dalam metode DIA pada lecture ini mencakup asesmen daring lecture, partisipasi aktif dalam tanya jawab dan diskusi kasus dokumentasi forensik atau deskripsi luka, ujian blok, soal terkait topik dokumentasi forensik dan deskripsi luka korban hidup. Pelaksanaan metode ini diharapkan dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan terukur sehingga mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita masuk ke dokumentasi forensik ya. Ini merupakan blok 22 forensik dan mediko legal. Di sini kita akan mempelajari mengenai fotografi forensik, pemeriksaan luka dan deskripsi luka ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah manifestasi pada kulit ya, pembagian secara teori bahwa terbagi atas 3. Trauma tumpul, yaitu ada luka lecet yang terdiri dari luka memar, luka robek dengan luka lecet. Dan untuk trauma tajam itu terbagi atas 3, luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Dan trauma senjata api, yaitu luka tembak. Kasus di lapangan hanya terbagi atas 2, di mana ini luka tertutup dan luka terbuka. Ya, di mana untuk luka tertutup sendiri adalah luka lecet dan luka memar. Dan luka terbuka adalah luka robek, luka iris, luka tusuk, luka bacok, dan tembak. Nah, untuk pembagian luka tertutup dan luka terbuka ini adalah di mana lukanya itu sesuai dengan lapisan kulit yang terkena. Ya, semakin mendekati permukaan kulit, maka itu dianggap sebagai luka ringan atau luka tertutup. Ya, sedangkan kalau dia semakin mendekati tulang, maka itu dianggap sebagai luka terbuka ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri yang harus kalian ketahui adalah dokumentasi atau fotografi forensik. Alat yang kalian siapkan itu pertama adalah kamera. Kamera itu sekarang kalian punya ya, setiap HP kalian juga itu bisa digunakan untuk pengambilan fotografi forensik. Apalagi sudah lebih kayaknya semua HP kalian itu dari 8 megapiksel ya. Yang kedua ada label identitas, ada alat pengukuran ya. Biasa kita bisa juga pakai meteran ya. Dan handscoon untuk perlindungan kalian. Nah, syarat untuk pengambilan foto forensik sendiri, yang pertama adalah label dan skala ukur. Ya, kita lihat di sini. Label di identitas dan skala pengukuran diletakkan sebidang dengan objek. Ya, misalnya ada luka, ya, luka di tangan, maka kita menaruh skala pengukuran itu harus sebidang dengan objek. Ya, biasanya kita skala pengukuran yang dipakai adalah yang bersifat elastis. Tujuannya supaya kita mendapatkan hasil yang atau ukuran yang sesuai dengan yang sebenarnya, deh. Ya. Nah, dan biasanya kalau untuk menggunakan alat ukur, kita mengambil daerah sehat di sekitarnya untuk mengetahui daerah sehat di sekitarnya. Jadi kita tidak pas ke tepi luka, tapi daerah sehat sekitarnya tetap kita mengambilnya ya. Tujuannya ya itu untuk identifikasi foto dan ukuran luka. Nah, ini adalah salah satu contoh label identitas, tapi semuanya tidak semuanya seperti ini. Ya, bisa dibikin sendiri sesuai dengan beberapa rumah sakit ya. Jadi tidak semua seperti ini deh ya. Di mana di sini kita bisa lihat ya ada skala pengukuran yang bisa digunakan untuk mengukur luka dan ada label identitas. Identitasnya di sini mulai dari nomor, yaitu nomor surat permintaan visum, nomor registrasi kasus, identitas pasien, dokter yang melakukan pemeriksaan, hari tanggal pemeriksaan dan waktu pemeriksaan. Jadi ini bisa dijadikan untuk label identitas untuk fotografi forensik. Syarat fotografi forensik yang berikutnya adalah sudut pengambilan foto. Sudut pengambilan foto itu harus 90 derajat terhadap titik pusat objek yang akan difoto. Ya. Tujuannya untuk identifikasi objek. Jadi misalnya apabila objeknya dalam keadaan berdiri,
maka kita mengambilnya 90 derajat, artinya di depannya, ya, untuk pengambilan fotonya. Kalau dia dalam keadaan berbaring, maka kita ambilnya dari atas, ya. Pokoknya inti dari pengambilan fotografi forensik ini harus 90 derajat. Diusahakan harus 90 derajat. Sehingga skala pengukuran itu sesuai dengan yang aslinya. Nah, lanjut untuk syarat berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan baik itu tergantung kondisi ruangan. Jadi misalnya kalau kalian mau mengambil fotografi forensik untuk keperluan forensik, maka harus terlihat jelas dari lukanya. Jadi misalnya apabila kurang pencahayaannya, kita tambah dengan menggunakan HP yang lain. Ya sekarang di HP kalian kan sudah ada apa namanya flash ya, flash atau senter. Itu yang bisa untuk menambah pencahayaannya apabila di tempat pemeriksaan itu masih kurang dengan pencahayaannya. Ya. Tujuannya itu melihat karakteristik objek dengan jelas. Ya. Jadi kalau misalnya pencahayaannya kurang, maka kita tambah. Nah, syarat berikutnya adalah skala foto. Tidak ada distorsi ukuran foto, tujuannya ukuran dimensi objek yang difoto. Jadi yang dimaksud distorsi ukuran apabila kita mengambil foto itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Ya. Tujuan dari fotografi forensik sendiri adalah mengambil foto sesuai dengan yang aslinya. Kita tidak boleh pakai filter, apalagi sekarang ada apa namanya penggunaan filter ya, banyak sekali filter di HP kalian itu tidak boleh ya, tidak dibolehkan karena warnanya tidak sesuai dengan yang aslinya. Sedangkan kita mencari foto yang sesuai dengan warna yang aslinya, ya. Nah, untuk mahasiswa sendiri, ya, yang harus kalian ketahui adalah jenis-jenis foto forensik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalian harus melakukan atau bisa melakukan 3 pengambilan foto. Pertama adalah foto whole body, foto regional, dan foto close up. Nah, untuk foto whole body ini adalah foto yang memuat dari ujung kepala hingga ujung kaki, ya. Cakupan seluruh foto, ya, pasien dalam posisi anatomis. Ingat, foto memuat dari ujung kepala hingga ujung kaki, ya, dan posisi anatomis. Ingat, kalian itu sebagai dokter, ya. Jadi selalu mengutamakan life saving. Apabila pasiennya tidak bisa posisi anatomis, berarti kita tidak boleh memaksakan, Dek, ya. Karena kita di sini adalah dokter, ya. Apabila tangannya bermasalah, oh saya tidak bisa, Dok, untuk menggerakkan tangan, maka kita tidak bisa memaksa untuk mengambil posisi anatomis, ya. Yang penting kalian tahu kalau posisi anatomis punggung berarti ini di daerah belakang, ya. Seperti itu. Identitas pasien, foto diambil dari depan, baik itu wajah, pasien tetap mengenakan pakaian, kecuali alas kaki. Kondisi pasien, perkiraan tinggi atau panjang badan, berdiri atau berbaring, gambaran umum, kelainan atau luka. Jadi sebaiknya ya, ada yang bisa menyebutkan kesalahan dalam pengambilan foto ini? Ya, masih menggunakan alas kaki, ya. Itu bisa tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya. Apalagi sekarang banyak sepatu yang ada haknya kan, yang bisa tidak sesuai, jadi menambah tinggi badan ya, pasien yang bukan sebenarnya. Yang kedua apalagi, Dek? Ada yang komentar? Ya, posisinya tidak anatomis ya. Ya. Posisinya harusnya anatomis ya. Yang ketiga apalagi? Di sini ya. Ya, betul ya, masih ada distorsi ukuran. Sebenarnya untuk foto harus tegak lurus atau 90 derajat. Biasanya kita mengambilnya agak tinggi, ya. Itu biasanya kita tarik dari umbilikus lurus ke depan untuk mendapatkan ukuran 90 derajat atau tegak lurus. Apalagi? Ada lagi?
Ada lagi, Dek? Nah, di sini masih menggunakan marker kecil. Jadi markernya itu tidak kelihatan. Biasanya untuk foto whole body itu dia menggunakan marker besar. Kalian pernah lihat itu marker besar yang identitas yang besar yang kayak ya, itu karena kelihatan tulisannya, sedangkan ini kan kecil. Nah, untuk marker sendiri yang kecil ini hanya digunakan untuk foto regional ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke foto regional yang kedua. Foto regional ini tujuannya yaitu untuk memuat regio anatomis tertentu ya. Pada saat kita melihat foto regional, kita tahu daerah yang sakit atau daerah yang luka. Misalnya pada gambar yang atas, kita sudah tahu itu daerah di mana yang luka, di daerah leher ya. Begitupun pada gambar yang di bawah, itu kita sudah tahu bahwa ini yang luka adalah kaki kanan atau kaki kiri. Seperti itu. Untuk foto regional hanya menentukan regio apa lukanya. Ya. Di sini kita menggunakan marker kecil yang tadi digunakan untuk foto whole body, itu digunakan untuk foto regional. Identifikasi regio harus ada marker atau penanda anatomis, harus jelas atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Jadi dengan kita melihat foto regional, kita sudah tahu, oh lukanya itu di mana? Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, seperti itu ya. Nah lanjut, untuk foto yang ketiga, yaitu adalah foto close up ya. Pada saat kita melihat foto close up, kita sudah tidak tahu ini daerah kiri kanan, atas bawah ya. Karena tujuan dari foto close up sendiri untuk karakteristik luka ya. Cakupan luka, foto memuat keseluruhan luka ya. Identifikasi luka atau karakteristik luka dapat terlihat jelas. Jadi tujuan dari foto close up, pada saat kita melihat sih kita sudah tidak tahu ini lukanya di daerah mana. Apa kalian bisa tahu ini daerah mana? Atau ini? Sudah tidak kelihatan ya? Karena kalau foto regional itu kelihatan, pada foto close up itu tidak kelihatan lagi. Karena tujuan dari foto close up adalah deskripsi luka. Ya. Nah ini adalah salah satu body chart. Ya. Ini namanya body chart. Jadi biasanya membantu untuk mengetahui letak lukanya. Jadi biasanya kita arsir daerah mana yang terdapat luka. Kita bisa lihat ya pada gambar itu ada lengan ya, diarsir daerah tersebut. Gambaran luka sesuai dengan hasil pemeriksaan, arsir sesuai legenda, tuliskan ukuran luka, panjang dan lebar luka, gambarkan garis patokan apsis dan ordinat. Tuliskan koordinat luka, apsis, ordinat luka, beri keterangan jika ada. Ya. Jadi tujuan dari body chart ini untuk membantu menentukan letak lukanya. Nah, kita masuk ke deskripsi luka. Poin-poin yang perlu diperhatikan, ya di sini kita bisa lihat. Yang pertama adalah jumlah dan jenis luka. Yang kedua adalah regio anatomis. Yang ketiga koordinat luka, ukuran luka, karakteristik dan sifat luka. Nah, jumlah dan jenis luka. Jadi pada saat kita mendeskripsikan luka, kita menyebutkan 1 luka, 2 luka, atau 5 luka. Jenis lukanya, kalau dia tidak melewati dermis, berarti dia adalah luka tertutup. Ya. Luka tertutup hanya 2 ya, luka lecet dan luka memar. Sedangkan untuk yang melewati dermis adalah luka terbuka. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Silakan Dek. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Faizal dokter. Saya izin bertanya dokter. Jadi tadi kan sudah disebutkan berbagai macam luka seperti luka memar, luka lecet, terus ada juga luka iris dokter.
dan cara bagaimana kita untuk mengukurnya, terus cara mengetahui lokasinya seperti dari ordinat maupun absis, terus cara mendeskripsikannya juga dokter. Mungkin yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau terkait luka bakar dokter yang mungkin bisa dalam cakupan yang luas dokter, mungkin satu tangan atau satu badan dokter, itu bagaimana cara pengukurannya, terus dari ordinat absisnya bagaimana, dan juga terkait deskripsi lukanya dokter. Mungkin sekian dokter, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Dek. Ya, ada yang mau menjawab? Siapa tahu ada yang mau menjawab? Bisa menjawab bagaimana caranya? Ya, ada? Ada masukan? Ya, nah, ada. Ya, jadi kalau misalnya lukanya besar, ini yang bisa kita ukur hanya luka-luka kecil, ya. Seperti saya ajarkan tadi, dia menggunakan skala pengukuran. Tapi apabila dia penampangnya luas, ya, seperti luka akibat trauma api atau luka akibat bahan kimia, asam atau basa, biasa kan luas. Penampangnya biasanya luas dari wajah ke lengan. Itu kan kita tidak mungkin mengukur menggunakan meteran. Jadi biasanya untuk deskripsi lukanya berupa kata-kata saja yang di mana luka menjalar dari wajah ke lengan kanan. Dibikin sebaik mungkin sehingga yang mendengarkan itu bisa menghayal bahwa lukanya sebesar itu gitu ya. Tujuan dari deskripsi luka agar orang yang mendengar itu mengerti atau bisa membayangkan letak lukanya seperti itu, deskripsi dari lukanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lukanya besar, maka kita hanya menyebutkan daerah mana yang terkena. Misalnya dia daerah wajah atau dari luka dari telinga kanan ke menjalar ke lengan kanan. Itu penyebutannya. Jadi kita tidak mengukur lagi, Dek, ya. Beda kalau untuk ukuran luka-luka kecil yang tadi saya sudah deskripsikan, luka yang masih bisa diukur, tapi kalau lukanya besar, berarti kita mendeskripsikan berupa kata-kata yang dimana bisa dimengerti orang lain, seperti itu. Mengerti sampai sini, Dek? Ya. Ada lagi? Ya, silakan, Dek. Baik, permisi dokter, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Rizka. Di sini saya ingin bertanya kembali mengenai terkait yang pertanyaan tadi, bagaimana jika luas lukanya, berarti apakah dia hanya perlu dilakukan foto regio saja, tidak perlu dilakukan foto close up. Kemudian saya ingin bertanya juga, bagaimana jika lukanya banyak seperti luka tusuk yang banyak begitu, apakah dijelaskan semuanya atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, bagus ya pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Misal luka tusuk. Luka tusuk itu biasanya kan orang biasa menusuk bukan hanya satu kali. Pernah lihat kejadian yang di mana luka tusuk itu dilakukan berulang tak ya? Pernah lihat ya, seperti yang kejadian di luar negeri yang dia tusuk ibunya, itu kan dia menghitung ada 32 tusukan, ya. Maka kita hanya mendeskripsikan satu luka saja, Dek. Lalu kita menghitung jumlah lukanya. Misalnya ada 32 luka tusuk, lalu kita deskripsikan, ya. Karena pasti senjata yang digunakan biasanya sama, ya. Adakah biasanya orang menggunakan senjata saya tusuk dulu, saya ganti dulu senjatanya. Jarang sekali, ya. Biasanya satu saja itu senjata yang dia pakai tusuk berulang kali, ya, di tempat yang berbeda. Dan kita biasanya mendeskripsikan satu saja untuk luka tusuknya, ya. Nah, jadi kita tinggal menghitung berapa jumlah luka tusuk, ya. Luka tusuknya kita hitung, tapi untuk mendeskripsikan luka tusuk hanya satu kali, ya. Mengerti tidak sampai sini ya? Nah, kalau untuk pengambilan fotografi forensik, apakah bisa? Kalau hanya kita ambil foto close up, atau kita hanya ambil foto regional, apakah bisa? Ada yang bisa jawab? Ada? Ya, ya. Jadi kita tetap mengambil 3 foto secara berurutan. Tujuan dari pengambilan foto, mulai dari foto whole body, regional baru close up, itu supaya kita berurutan mengetahui posisi dari lukanya sampai kita dapat mendeskripsikan luka, ya.
Apabila ada dalam satu regional ada 2 luka, maka kita mendeskripsikan 2 luka dalam satu regional. Walaupun foto regionalnya hanya 1 yang kita ambil karena hanya 1 regio, tetapi ada 2 luka di situ. Maka kita deskripsikan 2 luka. Jadi hasil fotonya adalah foto whole body regional close up. Ya. Kalau ada 3 luka dalam regional yang sama, maka foto whole body 1, regional close up. Berarti 3 foto close up-nya, ya. Karena kita mendeskripsikan 3 luka yang berbeda. Ngerti dek sampai sini ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Ya, silakan dek. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldia. Saya izin bertanya dokter, tadi sudah dijelaskan tentang kita mengambil foto itu dari sudut 90 derajat. Saya ingin bertanya, apabila kita melakukan foto untuk whole body, bagaimana apabila yang melakukan fotografi itu tidak dilakukan secara 90 derajat dokter? Ya. Terima kasih. Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa? Ya. Pada intinya, kita berusaha untuk mengambil foto 90 derajat. Tujuannya apa? Supaya tidak ada distorsi ukuran. Jadi, yang kita dapat adalah foto yang sesuai dengan yang aslinya. Ya. Apabila pasien tidak mampu untuk berdiri, ya, maka kita mengambil dalam keadaan dia berbaring. Bagaimana caranya? Sekarang ada tongsis. Ya, kita bisa mengambil melalui atas, ya, di mana itu kita meletakkan skala pengukuran berupa meteran di samping pasien yang sedang berbaring. Jadi kita bisa mengambil foto untuk foto whole body-nya. Mengerti sampai sini deh ya? Inti dari foto whole body yaitu mencakup dari ujung kepala hingga ujung kaki, di mana pasien dengan kita melihat itu kita mengetahui keadaan pasien, ya. Seperti itu. Tujuan dari foto whole body adalah melihat keseluruhan cakupan seluruh badan dari pasien, ya. Itu bisa kita ambil dalam keadaan berbaring, bukan hanya dalam keadaan berdiri. Apabila pasiennya tidak mampu untuk berdiri, kita ambil dalam keadaan berbaring. Ingat selalu bahwa kalian adalah dokter, jadi mengutamakan namanya life saving, ya. Artinya semua kepentingan pasien yang diutamakan. Seperti itu ya, Dek. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video unjuk kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.